Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdan Syakuro dengan NIM C431210096 Dan saya Iqbal Huda dengan NIM C431210097. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi tentang proposal usaha. Kami memilih tema yang berjudul usaha sablon kaos dan custom design. Latar belakang yang membuat kami memilih usaha ini adalah pada zaman modern seperti sekarang, fashion merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana kreativitas dan gaya hidup masyarakat saat ini semakin berkembang, terutama dalam hal fashion dan juga ekspresi diri. Nah, salah satu media yang sering digunakan untuk mengekspresikan identitas, ide, maupun kreativitas adalah kaos sablon dengan desain sablon yang unik dan juga menarik. Tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, namun juga sebagai identitas atau sebagai jati diri. Tentang usaha, di sini kami memilih jasa sablon kaos dan custom design, yaitu usaha jasa sablon yang melayani kebutuhan desain dan cetak kaos, jaket, dan lain-lain sesuai dengan permintaan pelanggan. Kami menyediakan jasa desain gratis sesuai dengan permintaan konsumen sesuai dengan kreativitas dan ide yang dimiliki. Usaha ini hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar akan produk kaos custom yang unik, kreatif, dan terjangkau, baik untuk keperluan pribadi, komunitas, bisnis, maupun acara khusus. Untuk visi dari usaha yang kami pilih di bidang jasa sablon kaos dan custom design ini menjadi usaha jasa sablon kaos custom terpercaya yang mengutamakan kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan. Dengan misi 1. Memberikan layanan sablon kaos custom yang berkualitas dan profesional. 2. Menyediakan berbagai pilihan desain dan teknik sablon sesuai kebutuhan pelanggan. 3. Memberikan harga bersaing dengan tetap menjaga kualitas produk. 4. Mendukung pertumbuhan industri dan kreatif lokal dan UMKM. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan usaha secara berkelanjutan melalui inovasi dan perkembangan teknologi yang ada. Untuk layanan yang kami sediakan yaitu jasa desain logo atau motif. Jasa desain logo motif dapat menawarkan berbagai jenis desain, yaitu desain logo, membuat logo yang unik dan profesional untuk perusahaan atau produk. Desain motif, membuat motif yang menarik dan unik untuk produk atau pakaian. Sablon manual. Di sini sablon manual adalah teknik sablon yang dilakukan secara manual, yaitu dengan menggunakan tangan dan peralatan sederhana untuk mencetak desain pada bahan seperti pada kaos, jaket, kemeja, ataupun yang lainnya. Biasanya menggunakan teknik screen printing, yaitu dengan menggunakan layar yang dibentuk sesuai dengan desain yang ingin dicetak. Kemudian, produk yang kami hasilkan juga melayani sablon DTF atau DTG. Sablon DTF Direct to Film dan DTG Direct to Garment adalah dua teknologi cetak digital yang populer, biasanya digunakan dalam industri di bidang usaha sablon dan percetakan. Keunggulan dari DTF atau Direct to Film yaitu teknologi cetak digital yang menggunakan film sebagai media cetak. Proses cetak dilakukan dengan mencetak desain pada film, kemudian film tersebut diaplikasikan pada bahan yang dicetak seperti kaos, jaket, kemeja, dan lain-lain. Berikutnya yaitu sablon DTG. Untuk kelebihannya yaitu teknologi cetak digital yang mencetak langsung pada bahan seperti kaos, jaket, kemeja, ataupun yang lainnya tanpa menggunakan film. Hasil cetak DTG ini memiliki kualitas yang tinggi
tahan lama dan dapat mencetak desain yang kompleks dengan detail yang baik. Yang berikutnya yaitu kami juga melayani sablon polyflag. Apa itu sablon polyflag? Yaitu adalah sablon dengan teknik yang menggunakan tinta khusus untuk mencetak desain pada bahan yang memiliki permukaan yang tidak rata atau bertekstur, seperti polyester, nilon, atau bahan sintetis lainnya. Kemudian untuk target pasar kami yaitu ada beberapa konsumen. Yang pertama yaitu adalah pelajar dan juga mahasiswa yang biasanya membuat kaos atau seragam untuk kelas. Kemudian yang kedua ada komunitas dan organisasi sosial. Biasanya mereka membuat seragam untuk komunitas atau organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu perusahaan dan juga UMKM untuk memperkenalkan produk-produk mereka, yaitu dengan cara membuat kaos yang bersablon brand mereka. Kemudian yang keempat adalah penyelenggara event dan juga panitia acara. Biasanya para penyelenggara event membuat kaos yang serupa untuk para panitia, yaitu agar terlihat mencolok dan membedakan dengan para peserta. Kemudian yaitu kelima ada individu konsumen yang ingin custom kaos. Biasanya ini konsumen yang ingin tampil beda, tidak sama dengan yang lain, dengan cara mengcustom desain kaos yang akan mereka pakai. Kemudian ada sekolah dan juga instansi pendidikan, dan yang terakhir ada instansi desa dan juga pemerintahan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu estimasi untuk modal awal sebuah usaha yang kami pilih, yaitu di bidang usaha sablon kaos dan kaos desain. Itu harus memiliki estimasi modal awal atau modal total kurang lebih di 14.500.000 dengan rincian sebagai berikut. Satu, untuk mesin sablon, rangka dan meja itu membutuhkan estimasi biaya di 3.500.000. Kemudian screen sablon 250.000, cat sablon di 750.000. Kemudian kaos polos kurang lebih kami targetkan untuk estimasi modal awal di 100 pieces itu total di 2.500.000. Untuk kemudian yaitu komputer atau laptop sebagai media untuk desain itu kurang lebih di 5 juta. Kemudian printer dan transfer paper di 1.500.000. Kemudian meja kerja dan alat pendukung lainnya itu di total 1 juta. Itu kurang lebih untuk rincian biaya estimasi modal awal usaha kami, kurang lebihnya di total 14.500.000. Kemudian untuk promosi dan juga penjualan, kita menggunakan beberapa strategi marketing untuk menunjang penjualan kami agar dapat tetap stabil. Yang pertama yaitu pemasaran digital atau online marketing. Pemasaran ini menggunakan beberapa aplikasi seperti Instagram, TikTok, dan juga Facebook untuk mengupload video-video hasil desain sablon kami dan juga hasil testimoni dari para pelanggan. Kemudian kita juga menggunakan marketplace dan juga website untuk menjual produk melalui Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian yang kedua, kita melakukan promosi dan juga diskon. Di sini kita memberikan promo seperti paket hemat, yaitu khusus pemesanan dengan jumlah besar untuk komunitas, sekolah ataupun perusahaan, dan juga ada bonus desain gratis. Kemudian kita juga memberikan program referral, yaitu dengan cara memberikan insentif kepada pelanggan
yang berhasil mengajak orang lain untuk ikut memesan di jasa kami. Kemudian yang ketiga, kita juga melakukan pemasaran secara offline. Untuk pemasaran ini biasanya kita melakukan kerjasama dengan komunitas ataupun sekolah yang menjadi vendor sablon tetap untuk organisasi tersebut atau sekolah tersebut. Kemudian kita juga menyebarkan brosur dan juga kartu nama di tempat-tempat yang strategis seperti kampus, kemudian tempat nongkrong atau kafe untuk anak muda. Kemudian yang keempat, kita juga melakukan pelayanan berkualitas dan juga reputasi. Yang dimaksud adalah kita memberikan layanan dengan cepat, tanggap, dan juga ramah. Kemudian kita juga memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memberikan testimoni dan juga ulasan tentang produk yang kita berikan, yaitu tentang hasil sablon. Kemudian kita juga membuat kualitas selalu terjaga agar pelanggan puas dan melakukan repeat order. Yang kelima yaitu branding dan identitas usaha. Kita melakukan branding dengan cara membuat logo dan kemasan yang menarik untuk membranding visual yang konsisten agar mudah dikenali oleh konsumen. Kemudian kita menggunakan tagline yang unik sehingga dapat menarik konsumen, misalnya seperti bebas desain dan juga bebas ekspresikan. Kemudian untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya yaitu usaha jasa sablon custom design ini merupakan peluang bisnis yang menjanjikan di era industri kreatif saat ini. Permintaan pasar terhadap produk kaos custom terus meningkat baik dari individu maupun dari komunitas dan juga perusahaan. Dengan menawarkan layanan sablon berkualitas, desain custom yang fleksibel, serta harga yang kompetitif, usaha ini memiliki potensi besar untuk berkembang dan bersaing di pasar lokal maupun online. Dan juga melalui pendekatan pemasaran digital, pelayanan yang responsif, serta fokus pada kepuasan pelanggan, jasa ini dapat membangun reputasi sebagai penyedia jasa sablon yang kreatif dan profesional. Usaha ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Ya, baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kesalahan dari kami mohon maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.